wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah kasih kita banyak shortcut. Allah kasih kita banyak jalan pintas untuk bekal kita hidup di dunia ini. Kita harus mengenali jalan-jalan pintas itu supaya memang kita cepat nyampe dan selamat. Banyak orang yang tidak mengenal jalan pintas itu, sehingga lama jalannya itu lama juga berat, karena dia tidak mengerti. Istilah orang tuh ketika dia macet, tapi dia tahu jalan tikus, wow, nyampe, bahkan lebih cepat nyampenya daripada yang bertahan di jalan macet. Nah, sebagian dari saudara bertahan di jalan macet, bertahan di jalur macet, jalur yang sudah ketahuan hasilnya pusing. Ya. Jalur yang sudah ketahuan untuk mencapai sesuatu itu perlu effort yang besar. Pada hari ini, sore hari ini kita belajar mempelajari beberapa shortcut sebagai bekal amalan untuk mengarungi 2011 besok. Kita akan belajar beberapa jalan pintas yang insya Allah selamat. Karena banyak juga jalan pintas yang ditawarkan oleh setan, tapi jadinya bawa pelur, gak selamat. Nah, kita belajar jalan pintas yang bikin kita menjadi selamat, insya Allah. Yang pertama, sebagai amal soleh sepanjang tahun 1432 Hijriah 2011 Masehi. Yang pertama, tolong dicatat di dalam pikiran kita, di hati kita. Yang pertama adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? 100 kali. Nah, ini jadi pakaian nih. Jadi mulai, kalau perlu jangan tunggu 2011, mulai nanti malam, ya, habis nonton bola. Ustadz nih, doain istiqosain, malah tidak mau. Kalau nggak didoain, mau tahu. Mulai malam ini kalau perlu kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Jangan nunggu tahun 2011. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat kepada Rasulullah. Kenapa kita yang jauh dari kemuliaan, jauh dari kebesaran, jauh dari keagungan tidak mau berselawat kepada Rasulullah Muhammad? Disebut namanya aja dia. Pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran pertama dari saya, buat saya dan buat saudara-saudara semua kaum muslim muslimah. Ajarkan lagi kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, kepada adik, kepada kakak, kepada keluarga, kepada kawan, kepada tetangga kanan kiri tentang sholawat. Ini harus jadi modal hidup di sholawatnya. Harus jadi modal hidup setelah sepanjang tahun 2010 hidup kita sepi dari sholawat. Saya akan acak satu dua dari saudara saya. Mas, siapa namanya? Firman. Ada nggak pakaian selawat selama setiap hari sepanjang tahun 2010? Ada. Apakah saudara Firman menjadikan sholawat sebagai amal
amalan di sepanjang tahun 2010 yang sebentar lagi akan selesai. Kadang-kadang masih bagus namanya kadang-kadang. Jangan kadang-kadang mulai besok, mulai malam ini, mulai sore ini, tapi betul-betul dijadikan senjata. Ya, betul-betul dijadikan senjata yang tidak bakal kita lepaskan. Kita pakai ibarat kaos dalam, salawat kaos dalam. Saya tidak mencontohkan yang satu yang lagi dalam yang lain, karena tidak sopan ya. Tapi sebagai kaos dalam gimana? Kita pakai. Sebagai pakaian sehari-hari, pakaian sehari-hari gimana sih? Ya kita harus punya pakaian sehari-hari. Salawat ini adalah pakaian sehari-hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi salawat ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ada seorang tukang nasi uduk, waktu itu dia cerita. Kebetulan saya kan live, ya alhamdulillah Allah kasih izin siaran langsung dari PPI almarhum. Lagi. Selasa Rabu. Sekarang sudah jadi MNC. Setiap kali saya live, testimoni itu bermunculan testimoni. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau takdirnya nanti kita tidak akan belajar shortcut yang kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya karena waktu terbatas sebentar lagi maghrib, bahagiakan hati dengan salawat. Sungguh Bu, saya berhenti ceramah saya sampai di sini pun, tapi Bapak Ibu memegang salawat dan mulai nanti malam membaca 100 kali salawat, besok dan seterusnya dipegang terus tidak dilepas, itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ada seorang pedagang, mereka kecil, tukang nasi uduk. Setiap buka, matanya tuh tertuju pada satu rumah. Di depan dia punya kios, di depan dia punya meja, di depan dia punya warung. Kalimat itu tidak terkatakan, tapi terlintas di dalam batin dan pikiran. Apa kalimatnya? Ya Allah, kalau rumah itu bisa saya miliki, enak betul. Ini tidak terucap, pakai ucapan lisan, tapi terlintas di hati, terfikir di pikiran. Yang hebatnya, yang membedakan dia dengan kita adalah dia berselawat kepada Rasulullah. Jadi sambil menatap pintu rumah, dia berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan itu rumah jadi milik dia. Lalu kemudian ditutup atau dikawal permintaan itu dengan berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mubahnya. Setelah dia dawamkan berselawat, asal dia buka selawat nama Rasul, asal dia buka selawat nama Rasul, asal dia buka warung selawat nama Rasul. Masya Allah. Kemudian ada tulisan di depan itu rumah dijual. Udah dekat apa masih jauh? Udah dekat ini, udah ada tanda-tanda. Jual. Udah ada tanda-tanda. Dijual. Yang tadinya baca cuma sekali dan tanpa sengaja, sekarang disengajain. Ya Allah, rumah betul dijual. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika dia tidak menangani atau melayani membeli, dia menatap betul rumah itu lalu berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, ini ilmu yang diajarkan oleh orang di luar sana yang tiketnya 2 sampai 5 juta. Saudara, Masya Allah, dia bayar dapat pahala ilmunya lebih
doktrin. Yang satu ini bukan sekedar kekuatan pikiran, dia mentransfer keinginannya, diikat itu rumah dengan salawat, dan dia pun berdoa kepada Allah lewat salawat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ibu bapak yang dapat Allah. Yang tadinya dia baca hanya di awal buka, ketika sudah ada kalimat dijual, menjelang tutup dan habis tutup pun dia baca itu salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan saudara tahu, seminggu kemudian berlalu, rumah itu kebeli sama orang lain. Apa ibu? Rumah itu kebeli sama orang. Istimewa ini cerita. Ini orang gak pernah ngomong sama yang jual bahwa saya mau beli. Ini orang istimewa, dia hanya ngomong sama Allah dengan berselawat kepada nabinya yang paling dicintai oleh Allah, yakni Muhammad. Beda dengan kita, beda dengan kita, beda dengan kita. Kita punya Allah yang maha mendengar, tapi kita tidak mau melihat dia ngomong. Betul? Begitu ada rumah dijual, kita langsung datang, kita langsung ketuk pintunya. Assalamualaikum, ini rumah betul dijual. Dia tidak, dia bilang sama Allah saja. Dia bilang sama Allah saja. Bahkan tidak terucap permintaan itu, hanya salawat yang terucap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi Allah tahu apa yang menjadi keinginan hatinya. Putus asa nggak dia? Rumah itu kebeli sama orang lain? Enggak. Dia mau ngulang lagi ketika rumah itu belum ada bacaan dijual. Asal buka, Allahumma shalli ala Muhammad. Asal tutup, Allahumma shalli. Alhamdulillah rumah itu kembali dijual dan kembali terbeli oleh orang lain. Oh, saya kaya. Saya kaya dengan cerita-cerita yang beginian karena alhamdulillah Allah kasih saya live di televisi. Setiap live kalau ibu bapak perhatikan, selalu ada orang-orang baru bercerita dengan testimoni-testimoni yang mengagumkan. Mengagumkan. Ada banyak saudara-saudara kita susah payah beli rumah, susah payah. Susah payah beli rumah. Dia kumpulkan uang mukanya itu, nggak pernah nyampe uang muka. Uber-uberan sama harga ke rumah. Udah siap 7 juta, rumahnya habis. Ada lagi developer buka, kejar lagi DP-nya 17 juta, habis lagi, nggak nyampe. Terus akhirnya dia menjadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Sekalinya dia dapat rumah, utangnya utang kuadrat. Tahu utang kuadrat? Sudah mah utangnya KPR, DP-nya pun berutang sama nomor 2. Oh, ini cerita ente nih. Cerita ente, cerita aneh di zaman dulu begini. Begini orang kalau hidup tidak punya shortcut, hidup tidak punya modal dari Gusti Allah, capek. Saya kasih tahu, capek. Menang laga doang, diperes, isi tukang doang. Menang laga punya rumah, padahal masih 15 tahun lagi. Menang laga punya motor, padahal masih 23 bulan lagi. Kredit. Betul. Menang laga kerja di hotel, gajinya nggak cukup buat ganti dasi. Betul. Kalau yang pada kata Nabi mau bangun malam, ilmu sholat duha, ilmu waqiahan, ilmu yang pertama itu sholawat, asli pak, ente nggak pernah punya apa-apa. Kan jangan begitu lah. Ada teman kita malah nggak pernah ibadah, tapi punya banyak, malah dia lebih nggak punya lagi. Ukurnya jangan sekarang. Dibeli tuh rumah mau pembeli yang kedua, dia terus saja asik sholawat. Dibeli sama pembeli yang ketiga, takdir kemudian mengatakan, takdir kemudian mencatat, waktu kemudian mencatat, sejarah kemudian mencatat bahwa pemilik rumah yang keempat adalah anaknya. Masya Allah. Pemilik rumah yang keempat adalah anak si tukang nasi uduk karena dinikahi sama anak yang ketiga.
Milik yang ketiga punya anak, nikah sama anak sini panas jodoh. Akhirnya nyuruh nggak punya anak dia, karena dinikahin sama anak yang membeli ketiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Siapa yang belum punya mobil? Mana, ayo. Turuti saya punya omongan. Beneran nih, nggak bohong nih. Betul. Dengerin. Sudah, dengerin. Setiap pagi saudara berdiri di pinggir jalan. Nggak percaya. Ya Allah ya salam. Kalau yang ngajarin kepada Anda adalah Tung Desem, yang ngajarin kepada Anda James Quick, yang ngajarin kepada Anda adalah orang-orang yang motivator itu, lu mengatakan pilih mobil yang Anda suka, lalu simpan di otak Anda. Pelihara itu sebagai sesuatu yang Anda mau miliki, pengen saudara miliki, sampai sampau itu akan parkir di garasi Anda. Giliran Yusuf Mansur yang ngomong, berdiri di jalan, ketawa. Ini ilmu saya beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi tukang antar ayam. Kadang-kadang saya seperti orang gila, kadang-kadang seperti orang gila. Kita berhenti di depan showroom, mulai menyadarkan pandangan kepada showroom itu punya mobil, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kapan Allah kasih saya kesempatan memiliki salah satu mobil yang mewah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi ketika saya bicara kepada ibu dan bapak semua yang belum punya kendaraan, berdiri kalian di pinggir jalan. Kalau ada mobil yang pengen, langsung ikutin. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah 7 hari aja, 7 malam saudara berdiri di pinggir jalan. Insya Allah masuk angin ya. Saya serius. Ini ilmu Masya Allah. Saudara yang menjadi security hotel, satpam, atau menjadi penjaga pintu, bidik lingkerin mobil yang mana. Tapi ingat, harus yang tahu diri. Jangan kita ini gaji cuma 1, 2, 3 juta ya, tapi pengennya mobil BMW tahun 2009. Namanya udah miskin atau diri. Doa tapi jangan ketinggian gitu, Xenia gitu. Avanza kijang tahun 95 gitu. Sedan tahun 2000 gitu, yang kira-kira insya Allah dah bakalan punya gitu. Nah, begitu saudara melihat mobil masuk kantor nih, ini dia nih yang anak pengen, langsung ikutin tuh mobil, ikutin. Begitu tuh mobil parkir, pastikan yang punya turun, pastikan yang punya berlalu dari mobilnya, kita sambil ke mobil. Ini tangan dengan kekuatan, Pak. Allah sudah kasih energi luar biasa. Tempelkan tangan saudara di mobil yang saudara pengen. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Baca yang serius 100 kali. Belum dicoba sudah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala. Insya Allah bakal teriakin tuh. Apa itu? Hari ini saudara belajar mengikat sesuatu dengan doa. Tentu saja kita tidak perlu berdiri di depan rumah yang kita mau beli. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak perlu juga kita mulai mengangkat kita pada mobil yang kita inginkan. Wow, tidak perlu. Kalau mau dijual, asal pulang dari kantor, cukup kita nengok. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan di rumah takbir.
Ada kendaraan yang katanya daripada orang lain ya cuma memelihara keinginan tapi tidak jadi doa, mending mana? Mending mana coba? Kita punya keinginan tapi menjadi doa, bahkan menjadi selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lain Pak, lain kekuatannya 100 kali. Rasakan. Pernah satu waktu Haji Radit awal saya memimpin mereka ingin membuktikan kuasa Allah. Kalau saya tuh demen begitu nantangin saudara semua. Betul. Ketika bicara sedekah, ayo bismillah sedekah, tunjukkan bahwa Anda percaya sehingga Allah akan menunaikan janjinya. Pada akhirnya sholawat pun begitu. Saya mengajak kemudian jamaah berselawat kepada Rasulullah 100 kali. Subhanallah, yang megang kamera ikut membaca sholawat lalu mengirimkan SMS kepada saya. Apa kata si pemilik kamera itu? Apa kata si kameramen itu? Subhanallah, terima kasih Mas Jody. Itu dia bilang kepada si panitia. Saya termasuk yang ikut membaca sholawat 100 kali ketika Ustaz Yusuf Mansur membaca sholawat. Saya itu lagi kebingungan gimana caranya saya membayar ABC dan dia. Subhanallah, begitu saya pulang ada tamu di rumah saya yang memberikan saya order untuk nangani rekaman-rekaman yang dia ini pesan kepada saya. Ketika saya berbicara di televisi tentang kekuatan sholawat, ada testimoni yang muncul. Saudara kalau punya motor supaya jalan, ini motor harus diisi apa? Isi bensin. Pernahkah saudara iseng motor yang tidak ada bensinnya, saudara sentuh tangkinya? Kemudian dengan kehadiran Allah, saudara starter itu motor dan jalan. Pernah nggak? Pernah? Masya Allah, ada satu kisah yang Masya Allah, untuk menunjukkan bahwa betapa agungnya sholawat itu bisa membuat yang mustahil menjadi tidak lagi mustahil. Ada seorang jamaah begitu kisah ini betul-betul membenarkan bahwa betul itu sholawat. Sejurus atau setelah saya sampaikan kekuatan sholawat, lahir kisah ini. Ada seorang jamaah yang kehabisan bensin, duduk dan habis bensin. Belum lepas dari ingatan dia tentang kekuatan sholawat, dia gagal di urusan motor yang habis bensin. Dia turun, dia buka jaketnya, dia buka helmnya, dia tuntun motor ke pinggir. Kemudian dengan teramat yakinnya, dia pegang tangki itu dan dia mulai berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Belum selesai itu sholawat dibaca 100 kali, sudah ada polisi yang nyamperin. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini kenapa parkir di sini? Dia bensinnya habis. Kalau habis kamu cari bensin nggak? Ya sebentar Pak, belum 100 nih. Apa maksudnya gimana? Oh, kata Ustaz Yusuf akan terjadi keajaiban kalau kita baca sholawat 100 kali, insya Allah. Saya yakin betul, sebentar lagi ini motor bakal jalan. Apa kata si polisi? Kamu nih yang bilang. Mana ada sholawat bisa bikin motor jalan? Kalau dia tidak ada bensin, mana? Cuma bawa ke pos, dibawa ke pos. Si polisi lalu mengambil kunci motor dia dan starter motornya dan menyuruh orang ini kemudian duduk di belakang dia dan si polisi membelikan bensin. Bapak Ibu yang kata Allah, dengan kepolosan polisi tersebut, polisi ini menasehati si fulan yang yakin akan kekuatan sholawat. Lain kali kalau motor itu mogok karena bensin habis, begini caranya, beli bensin. Jangan cuma membaca sholawat atau berdiri di pinggir jalan. Begini caranya, kamu cari bensin, kamu beli. Dengan enteng si fulan ini kemudian bicara ketika selesai motornya itu diisikan bensin. Pak, tahu nggak? Gara-gara saya baca sholawat, Bapak yang belikan saya bensin.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa di antara bapak yang istrinya cerewet? Siapa di antara bapak yang istrinya cerewet? Ini yang di belakang istrinya nggak mau ngaco. Pakai lu salawat. Begitu istri tidur dekat dia. Dekati dia. Lagi tidur, bacakan salawat di dia, insya Allah. Allahumma sholli ala ya percaya. Oh sebaliknya. Punya suami hati dengki terus, tenang aja. Nggak usah pernah ngomong ke suami lu bakalan ribut. Ngomong aja mau dengan berselawat kepada Nabi. Bagaimana caranya? Pola-pola lah letakkan dada, letakkan tangan di dada di sini ada pola. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh itu tidak suka, tapi harus jaga. Boleh kalau tidak suka, tapi harus jaga. Seperti ini juga lah para habaib, ulama-ulama yang kabir yang besar-besar dulu-dulu membuat pintar saya dan anak-anak lain yang dibawa digendong oleh mamanya, oleh ibunya kepada dia. Apa sih yang dilakukan? Dipegang kepala kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dibawa sama Mio dan Habib Umar dan Cipayung. Mantri, tuan anak kecil pak. Agendanya apa sih ternyata sama tuh Habib mau dipegang kepalanya tuh. Oh masalah. Habis itu disebut. Dia minum air, kalau sekarang udah nggak ada yang gitu. Kalau ada pun kita orang tuanya mikir, kan mama aja disebut. Saya termasuk produk yang begitu. Dibawa ke geng-geng, betul nih. Kita didoakan sama dia. Ditiup muka-muka kita. Ditiup betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Yang begini orang modern mengatakan apa sih gimana? Coba lihat yang nenek-nenek pada ahli tahajud ketika cucunya lahir. Apa sih yang dilakukan supaya cucunya itu cepat jalan? Diusap kakinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita tidak mencontoh sesuatu yang sudah berhasil? Hanya karena kita berpikir, kayaknya nggak masuk akal. Usaha saudara, ilmu sekarang sudah ada, namanya feromon. Feromon, P-H-E-R-O-M-O-N-E, feromon. Saudara tanya sama Om Google, sama Ustaz Google, Ustaz Haji Google tanya. Itu feromon apa sih? Klik, jebret, 10.000 artikel itu dulu. More than 10,000 articles sudah ada. Subhanallah. Ternyata yang dilakukan sama orang-orang tua zaman dulu itu sangat ilmiah. Ada energi yang kun fayakun yang belum dideteksi dan tidak akan terdeteksi. Yang semua dari Allah SWT. Bagaimana kemudian Allah melipat gandakan usaha seseorang ketika dia berselawat menjadi 10 kali lipat. Sama ketika dia bersedekah. Dia dagang tanpa sedekah, kekuatannya segitu. Tapi ketika dia sedekah, ternyata dagangan tetap segitu, tapi untungnya lebih besar. Kenapa? Nih, penelitian belum nyampe sama begitu. Tapi yang mendekati pada penelitian sudah ada. Namanya feromon, salah satunya. Dulu ketika kemudian saya merilis kalimat Fayakun di tahun 2007,
Saya menulis di artikel saya di website wisatahati.com. Buat ibu dan bapak yang belum terdaftar menjadi kuliah, menjadi mahasiswa saya kuliah online, tuh, ada kuliah online tuh. Suruh anak-anak daftarin dong, nih kuliah online nih. Saya ngajar nih tiap hari di sini. Yang belum registrasi sini. 100.000 modulnya, 25.000 modulnya. Insya Allah saudara seperti menjadi mahasiswa saya. Yang ini saya tanya. Akses pertama kali, selanjutnya free. Ini bukan promosi ya, nyuruhin ikut. Oh iya, ilmu Pak. Saudara nungguin saya datang ke Makassar lama. Kalau nggak ngerti internet, coba anak-anak aksesin sama training buat itu. Banyak kok nenek-nenek ikut. Dia nyuruh cucunya ke warnet langganan, kalau di training di warnet dia baca. Saya punya saudara ibu bapak yang memang dongkok. 2 tahun lebih sejak dia tahu dia punya kanker usus, kanker perut, dia nggak mau operasi. Tapi kemudian dia ketemu sama Ustadz Amin Hadi di Australia, tempat dia tinggal di Sydney, bahwa kalau orang tidak mau operasi itu pengecut. Operasi lah biayanya pun menjadi sedekah, operasinya menjadi jihad, menjadi ibadah. Akhirnya dia mau operasi. Tapi menjelang operasi dia membebaskan satu anak yatim, dia membebaskan satu anak miskin yang dijual sama bapaknya sendiri. Ditutup sama dia di Australia, jebret dibayar. Kemudian pada saat itu ketika si suami bayar, posisi kakak saya, posisi saudara saya, posisi bibi saya itu sedang dimasukkan dalam mesin, udah siap di kemo. Udah dipasang nih alat-alat kemo udah dipasang. Tiba-tiba kemudian dokter keluar. Ketika dia nge-send SMS ke Indonesia, baik, ambil itu anak, kami akan bayar berapapun yang diminta sama orang. Send. Begitu send, dokter keluar dari ruang bedah, dari ruang operasi. Lalu si dokter dibilang, terjadi kerusakan mesin, electrical engine fail. Jadi operasi kita tunda 6 jam berikutnya. Mudah-mudahan dalam 6 jam tim kami bisa memperbaiki ini semua. Hasilnya Bu, itu tim nggak ada yang bisa memperbaiki. Dan 6 jam kemudian mesin itu nyala sendiri. Nah, sesuai dengan protap medis, barangkali di sini ada dokter. Sesuai dengan protap medis, ya dicek ulang. Dicek ulang sebelum operasi, hasilnya mengagumkan Pak. 6 jam yang lalu itu tumor dipastikan ada, kanker dipastikan ada, udah siap ini sinyal laser, kok 6 jam kemudian setelah peristiwa electrical engine fail itu, ternyata itu kanker hilang. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Saat itu saya menulis di web bahwa telah terjadi ilmu kedokteran kun fayakun yang belum dicapai oleh manusia. Saya bercerita bahwa bisa jadi saat itu ketika dia mengirimkan SMS ke Indonesia, belum lagi transfer, baru SMS doang. Allah sudah mengirimkan mungkin Jibril alaihissalam ke ruangan itu untuk mengoperasi. Karena medan listriknya, medan energinya Jibril itu lebih besar daripada energi listriknya di ruangan tersebut, maka dipastikan memang ruangan itu kemudian ketika tidak ada lagi orang di ruangan itu kecuali Allah, dia dan para malaikatnya dieksekusi. Saya mengatakan suatu saat nanti mungkin akan ada rumah-rumah sakit yang sama sekali tidak ada perawatan medis. Orang tinggal masuk ke ruangan yang kosong, keluar udah baik. Tapi itu tahun 2007 yang tahun 2010 udah ada iklan di koran-koran rumah sakit yang bioenergi. Udah ada. Bahkan ketika kemarin saya di Australia, kebetulan kanan ini ada sahabat saya dari Curtin University, Mas Syafri. Di Perth, beliau ini mahasiswa S2 di Perth.
beliau sama istrinya. Masya Allah ibu dan bapak yang Allah. Saya bilang saya pengen nyari rumah sakit yang diceritakan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Wibowo, Rektor Undip yang sebentar lagi akan dilantik. Dia itu punya penyakit kanker, di leher. Dia ini profesor, guru besar, rektor pula lagi Undip. Akhirnya memutuskan terbang ke Australia, ke rumah sakit yang sama dengan rumah sakit saya punya diri. Sampai sana ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan dokter senior. Oleh si dokter senior kemudian salah satu terapi pengobatan adalah sama sekali tidak pakai obat, Pak, tidak pakai mesin, tidak pakai operasi. Nama dokter Pak Profesor Dr. Haji Susilo Wibowo hanya disuruh camping di Blue Mountain. Masya Allah. Hanya disuruh camping di Blue Mountain, di mana ketika dia camping ditemani oleh 5-6 orang yang sudah sembuh dari penyakit kanker atau tumor. Saya kuliah kedokteran bukan. Saya kuliah kedokteran alhamdulillah setengah jam dengan Pak Profesor Haji Susilo Wibowo. Habis itu kemudian dia memberi saya satu kata, cari Ustaz, feromon. Saya cari itu. Kebetulan kita FPPA punya rumah sakit di Bantul, Yogyakarta, memiliki namanya Dokter Sajiran. Lewat Dokter Sajiran saya suruh cari sebagus-bagusnya informasi, sebanyak-banyak informasi tentang feromon. Dan ternyata feromon itu dari yang tadi kita omongin dari awal sampai sekarang itu namanya feromon. Cuman kita menganggap itu NO itu mah orang disebut-sebut NO gimana sih? Itu tradisional tuh gitu-gitu. Kalau pinter mau belajar. Kalau belajar apa ya memang udah begitu. Kalau orang pinter karena belajar ya begitu. Ini mah orang bohong. Bisa jadi pinter itu yang Masya Allah. Saya punya teman kok hanya satu malam ketika kami sama-sama camping di Cibubur, dia bisa bahasa Prancis satu malam. Masukkan izin. Kesurupan dia juga bahasa Prancis. Pak Profesor Dr. Susilo Wibowo bercerita kepada saya, Ustaz Yusuf, saya tuh bingung kok dikumpulkan bersama orang-orang ini, bahkan disuruh melepaskan baju. Ternyata jawabannya saya paham. Mereka-mereka ini adalah orang yang sudah sembuh dari penyakitnya. Dan orang yang sudah sembuh itu akan mengeluarkan energi tubuhnya. Transformasi energi tubuhnya mereka kepada saya saat itu lagi lemah. Itulah namanya feromon. Dan kita sudah mengenal sejak zaman tombol hati disairkan. Duduk bersama orang-orang yang bersama. Hanya dengan duduk saja saudara dapat berkahnya, dapat energinya. Tapi karena kita tidak mau belajar, maka kita menganggap yang begini ini peninggalan zaman. Ketemu guru nggak mau cium tangan sepantar, nggak mau cium tangan, salah. Guru itu feromonnya luar biasa. Tangan ente beda sama tangan kanan aneh. Tangan kanan aneh 1 jam lebih megang ini. Tentu feromonnya, energinya lagi gede lah. Uber saya lari nanti. Kenapa orang-orang zaman dulu cium tangan sampai bolak-balik begini? Orang kita gimana cium tangannya? Dia cium tangannya sendiri. Karena ada orang-orang cium tangannya sendiri. Memang dia pegang tangannya dulu, tapi yang dia cium bukan tangannya dulu, tapi tangannya dia. Apa kata Profesor Wibowo? Subhanallah Ustaz. Selama saya berobat di Australia, saya tidak ketemu walau 1 tablet, tapi saya kemudian sembuh Ustaz. Padahal kita punya teknologi Asmaul Husna. Kita punya teknologi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita punya teknologi Yasin, kita punya teknologi Al-Mulk, kita punya teknologi Ar-Rahman, tapi karena kita miskin keyakinan, kita nggak yakin. Beda ketika dititahkan oleh si dokter tersebut, duduk Pak sama mereka, Bapak bakal sembuh. Ketika dia duduk yakin bahwa akan terjadi transformasi tersebut,
didapat Allah. Maka ketika kemudian saya berangkat ke Mekah bersama saya Ali waktu itu, diterima sama Syekh dari Masjidil Haram, punya imam, yakni Syekh Mahir Al-Maikri. Beliau cerita, ada seorang Makkah yang dia bosan berobat. Dia keluar dari rumah sakit, kemudian naik ke salah satu bukit di Makkah. Kemudian di atas bukit itu orang ini sholat 2 rakaat dan membaca suratul Baqarah. Setiap habis baca 1-2 lembar, dia tiup tangannya. Kemudian dia tempelkan di belahan mana dia punya badan yang sakit. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus selama kurang lebih 1 minggu. Allahu Akbar, begitu kata Syekh Mahir Al-Maikri, orang ini kemudian sembuh. Peristiwa inilah yang disebut dengan karomah. Maka pada sore hari ini saya mengatakan kepada saudara semua, bukanlah tindakan orang aneh kalau kemudian Yusuf Mansur karena kepengen anak-anaknya menjadi hafiz dan hafizah, galon berisi air sebelum kemudian kita taruh di dispenser, kita salatin dulu 2 rakaat. Kita salatkan dulu 2 rakaat. Kemudian kita minta sama Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ini memang air biasa. Kalau engkau pernah menjadikan ini air biasa, mudah-mudahan kamu menjadikan itu air biasa. Tentu beda lah sama air yang dibeli, lalu dimasukkan begitu saja. Anak-anak saya pun tidak minumnya baca bismillah, saya taruhnya juga tidak baca bismillah, apalagi belinya pakai duit yang haram, ya beda. Beda sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hari ini fokus kita kembali kepada sholawat. Banyak orang yang ilmu sholawatnya sama barangkali, tapi tidak tahu cara pakai. Sebagian orang mengatakan bid'ah, biar saya sudah tutup saja kuping. Biar kita pakai baju baca sholawat, buka baju baca sholawat. Kita bercermin sholawat, selesai cermin sholawat. Kita belajar baca sholawat, usai belajar baca sholawat. Kita mengaji baca sholawat, usai ngaji baca sholawat. Kita mengajar baca sholawat, setelah mengajar kita baca sholawat. Terus kita perlu dengan sholawat. Kalau memang kita tidak disiplin, ini yang saya bilang kepada jamaah diri saya, bungkus 100 kali. Kita bilang sama Allah, ini untuk semua keperluan kita hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Loh, kalau begitu berarti sampai nggak tahu orang baca sholawat karena dunia? Bukan, Pak. Justru karena kita cinta, mau kita disuruh baca, kita yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pakai ini 100 kali gitu. Kalau mau beres, sebenarnya selesaikan di waktu subuh. Karena kalau sudah siang, itu kita sudah repot dengan urusan. Begitu subuh, habis subuh, baca sholawat. Dan sholawat ini unik, boleh sambil lari pagi, boleh sambil jalan, boleh sambil naik motor, boleh bahkan tidak berwudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Buat para perempuan supaya hemat, tidak kebanyakan beli maskara, tidak kebanyakan beli bedak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Basuh ada air wudu. Insya Allah pengeluaran akan turun. Istri saya termasuk yang begitu. Subhanallah, masya Allah. Mereka-mereka yang belum punya anak keturunan, bersalawat dulu kepada Allah, pada Rasul, sebelum dia kemudian bersetubuh. Subhanallah. Sering saya bilang sama mereka-mereka yang belum punya anak keturunan, kau baca dulu 4.444 kali salawat. Daripada sering main malah nggak jadi, kalau aja. Salat Al-Quran, sholat pada Rasulullah. Itu melihat istri, sholat lagi. Kalau baru kemudian pada hari ke-7, hari ke-8 setelah diantar dengan beliau, main Pak. Nah, mainan itu beda karena sudah diantar dengan energi yang besar. Gimana mau punya anak? Cara lahirnya itu adalah
ambil segenggam tuh tanah yang mau dibeli. Tuh, coba lihat saya. Saudara pengen beli tanah supaya nggak keluar duit. Kalau keluar duit pun, mudah-mudahan duitnya ada dari Allah. Gimana caranya? Ambil tuh tanah segenggam. Insya Allah ini namanya maling. Nyolong tanah orang belum lunas, mau ambil. Ambilnya pakai apa? Energinya Pak diikat. Energinya diikat seperti sistem nasi uduk, mengikat energi itu. Di lock. Ibarat saudara adalah pesawat pemburu, udah di lock. Itulah yang dilakukan oleh saya dan santri-santri Anda semua di Darul Quran. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, bayarnya berapa tanah kita? Berapa? 300. Siap. Saya biarin 3,5 ya. Alhamdulillah, iya, asal saudara mengizinkan saya dan santri saya masuk. Pamit Pak kita. Kita pamit, kalau nggak pamit namanya kita udah dudukin tanah orang. Diam-diam kok sudah berdiri di tanahnya. Allah, ini tanah udah saya injak. Mudah-mudahan kebayang. Biar dimanapun Anda masuk kepada perkara yang bukan saudara. Saya beda, kita salah. Saya beli 3,5 ya. Subhanallah, benar. Asal saya boleh ngaji di tanah itu. Asal saya boleh bersolawat di tanah itu. Asal saya bisa mengajar di tanah itu. Asal santri-santri saya bisa sholat di tanah itu. Ustaz, silahkan Ustaz, silahkan. Nah, ketika disilahkan kita ke situ. Kita taruh energi di situ. Kita genjot, kita injek, jerek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang membuat tanah pesantren Haji Radit di rumah saya tahun 2003-2004 berbeda dengan sekarang. Ini dari mana? Kalau nganterin duit dari mana? Mending begitu ngajak santri-santri lari pagi sambil pada megang tasbih semua. Tarik. Begitu melewati sebidang tanah yang mau dibeli, seperti dikomando santri-santri saya. Semua nengok ke kiri. Bom semua. Saudara ketawa. Kenapa sih berbeda? Karena memang kita mau berbeda. Gimana caranya? Orang lain langsung masuk ke pemasaran, kita enggak keliling aja naik sepeda di rumah sama anak kita, sama istri kita, sama laki itu keliling. Sambil semua menebarkan energi Allahumma sholli. Semua juga di tanah itu akan berselawat kepada kita. Rumah-rumah itu akan berselawat kepada kita. Beton-beton yang dipanjang akan berselawat kepada kita. Sepanjang perumahan yang kita lihat akan berselawat kepada kita. Beda dengan pengunjung yang satu yang datang dengan sombong, yang datang dengan duitnya. Belum tentu dia beli itu kemudian kepakai ke rumah. Beda dengan minimal ketika kita kemudian membantu selawat di perumahan yang rumahnya kita pilih, maka rumah itu yang akan berdoa kepada Allah. Ya Rabb, jadikan dia salah satu penghuni di rumah ini. Belum kembali aja dia sudah berselawat kepada Rasulullah. Ya Rabb. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Apakah kita tidak akan dirindukan sama rumah-rumah itu? Sangat dirindukan kita sama dia. Salah besar buat ibu dan bapak semua yang menyerahkan rumah pengen dijual kepada manusia. Itulah yang bapak dan ibu lakukan. Rumah pengen dijual, bapak serahkan begitu saja kepada manusia, kepada biro-biro properti dan segala macamnya. Sementara saudara meninggalkan Allah dan Rasul yang salah besar. Rumah dikunci udah kayak barang mati lah, nggak hidup. Akhirnya bukan makin naik, makin turun. Iya, kalau tuh agen properti boleh merawat rumah saudara, mengisinya, masuk sesekali. Bagaimana kalau kemudian dia tinggalkan begitu saja? Dia hanya pasang iklan di koran, dijual. Lalu gimana caranya kalau pengen jual rumah? Cepat Ustaz. Gampang. Justru jangan ditinggal. Ajak anak yatim masuk situ, kasih kacang hijau, kasih makanan nasi uduk, ini nasi goreng, kalau jangan dipecah-pecah satu orang satu. Kemudian suruh mereka sholat Tuhan di rumah yang mau dijual dan berselawat kepada Allah untuk Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Begitu terus, yang ada di rumah nggak perlu dijual itu dan bapak hidup. Subhanallah. Ini ilmu sederhana, ilmu salawat doa. Malah
tuh. Anak berapa anak? Belum ada. Kalau belum ada, betul. Tolong ditambah. Buat yang sudah ada, sempetinlah mencium bulu-bulunya, mencium keningnya. Bisikan di kanan kirinya, Allahumma sholli wa ala ali. Bisikan di kanan kirinya, Allahumma sholli. Terus begitu, Allahu Akbar. Itu anak akan nurut sama dua hebatnya. Betapapun saudara tidak setuju, tapi kalimat yang satu ini pasti sudah setuju. Anak yang didoakan pasti beda dengan yang tidak didoakan. Ya sudah begitu saja. Nah, sedangkan salawat itu adalah doa kepada Allah yang tidak terkatakan. Sama seperti Fatihah. Al-Fatihah itu doa loh. Al-Fatihah itu 5 qiraat lalu. Al-Fatihah itu bagaimana yang baca. Di sini nih dia baca Fatihah untuk kesembuhan, sembuh. Dia baca Fatihah supaya orang lain, lain. Salawat dari sama. Bapak yang belum punya anak keturunan, coba perut istri. Buka dikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Setelah itu gak banyak. Iya, kalau cuma buka dikit gak ada jadi. Bagus. Ikhtiar tetap perlu, betul nggak? Ikhtiar tetap perlu, tapi sudah disolawat itu lain. Wah, bisa jorok? Gimana joroknya sih? Dikira kita pakai untuk mencium istri kita penuh dengan solawat, feromonnya luar biasa. Ketika saya berceramah di rangkaian acara penyerahan gelar doktor kepada saya di UIN Malang, saya tuturkan ini saja di hadapan para rektor dan rektornya. Kita mau bicara sama mereka semua, tidak usah diperdebatkan. Saya bilang Imam Mahir Al-Maikili yang mengatakan bahwa bacalah surat Al-Baqarah bulan dia. Toh dia juga bukan dari dia cerita ini, dari orang Makkah yang kemudian sampai ceritanya pada Imam. Kita lihat Imam Al-Mahir Al-Maikili bahkan kalau melihat ceritanya di Mekah itu kan Wahabi lah. Kalau kita lihat cerita Mekah kan dia Wahabi Pak. Tapi segitu Wahabinya Imam Mahir Al-Maikili, beliau masih cerita kepada saya dan saya alih. Ditiup tangan. Ini kalau kita cerita-cerita Al-Sunnah dulu kira-kira itu kita cerita orang-orang kita orang kampung. Ini kan orang kampung nih. Saya bertutur kemudian di UIN Malang, apa sih bilang kepada para situs akademika sana? Kalau mau tahu bahwa betapa kalau kita baca Al-Quran yang ditiup menunggu anak kita beda. Kita baca Al-Quran dan kita doa kepada mereka yang punya anak. Kita berdoa kepada mereka yang datang, mereka tidak punya anak keturunan. Coba aja bapak makan teh, coba aja ibu makan jengkol, kemudian tiup ke tangannya, beda kan? Bukan cuma beda, lari yang ditiup. Nah yang kita makan, yang kita punya adalah Al-Fatihah, yang kita punya adalah khataman Al-Quran, yang kita punya adalah salawat ala Rasulullah yang karim. Ucapan yang kita punya itulah yang kemudian energinya terhembuskan dari mulut ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Suami pulang lagi sedih, pegang tangan. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Pimpinan marah sama kita, manggil kita, sampai, jangan takut. Begitu udah ketemu 4 mata sama kita, langsung kita bilang, Allahumma sholli ala Solo tuh ditapuk. Sebelum datang loh, ya kan? Sebelum ketok pintu loh. Ketok pintu langsung nama salawat beda nggak? Ya beda Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Masuk. Itu narik mampu Allahumma sholli ala sayyidina. Lah macam itu. Before lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
langsung beda. Ada di calon mertua, nah ini pakai selawat. Pakai selawat. Apalagi kalau mau api, kita baru satu. Belum dua, belum tiga, belum empat, belum baru satu. Tapi satu ini udah mau maghrib. Sekarang yang berapa? Nah, 4 menit lagi sudah maghrib. Baik. Ibu dan bapak yang amat Allah, nanti kita akan teruskan sedikit setelah sholat maghrib berjamaah.